ada yang tidak mengerti atau yang kurang paham? Alhamdulillah paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut materi baru ya. Oke, baik, Bu. Oke, sekarang liwatin dulu ya. Siti Nurhikmah, Hadir. Utari, Novita, Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Sekarang buka bukunya halaman 53. Kita masuk materi baru tentang teorema Pythagoras. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Sebelumnya anak ibu sudah pernah mendengar tentang Pythagoras? Belum. Nah, jadi teorema Pythagoras ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Pythagoras pada abad pertama, yang berbunyi Jadi bunyi dari teorema Pythagoras ini adalah kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti dengan teorema tersebut? Belum. Oke, sekarang ibu akan jelaskan dengan menggunakan gambar segitiga. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar segitiga yang di depan, yaitu segitiga ABC. Nah, anak-anak ibu tahu nggak yang mana yang dinamakan sisi miring dari sebuah segitiga? Coba perhatikan gambarnya. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Silvi yang mana? Yang BC ya, Bu? Ya benar. Yang lain tahu kan? Tahu. Jadi dari pernyataan dari teorema Pythagoras tadi dapat kita simpulkan, dapat kita buat rumus. Ini kan tadi sisi miringnya. Yang di depan sudut 90 derajat ini adalah sisi miring. Dan ini adalah sisi tegaknya. Sehingga dapat dibuat rumus, yaitu sisi miringnya tadi BC kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Yang mana sisi tegaknya di sini yang pertama AB dikuadratkan ditambah AC dikuadratkan. Jadi ini adalah rumus yang dikemukakan, rumus yang dapat kita ambil dari teorema Pythagoras tadi. Sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu perhatikan segitiga berikut dan lengkapi besaran sisi yang belum diketahui. Kita masuk yang pertama yang A, yaitu perhatikan segitiganya, sebuah segitiga tipe siku, segitiga ABC, di mana sudah diketahui AB-nya 3 dan AC-nya 4. Jadi di sini sisi yang belum diketahui adalah sisi yang mana? Sisi BC. Ya, sisi miringnya BC.
Jadi untuk mencari BC, kita pakai rumus Pythagoras yang tadi. Rumusnya apa tadi? BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat kuadrat. dan tambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AB-nya berapa? 3. Jadi 3 kuadrat ditambah AC-nya 4 kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan 3 dikuadratkan 9 ditambah 16 BC kuadrat sama dengan 25. Jadi BC sama dengan akar dari 20 BC. Ibu BC kuadrat Bu. BC biasa. BC. Kan cuma di kuadrat pakai Bu. BC sama dengan akar dari 25 5. Jadi BC-nya kita dapat 5. Yang B-nya perhatikan segitiga KLM, di mana sudah diketahui KL-nya 12 dan KM-nya 13. Dari gambar coba perhatikan yang mana yang disebut dengan sisi miring. Siapa yang tahu sisi miringnya yang mana? KM Bu. Kenapa KM? Karena dia ada pada sisi. Ya benar. Jadi yang ditanya adalah sisi tegaknya, yaitu LM. Kita masukkan rumus. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. KM-nya dimasukkan berapa tadi? 13 kuadrat sama dengan KL-nya 12 kuadrat ditambah LM. LM tidak diketahui. Ya, LM yang kita cari. 13 dikuadratkan berapa? Ayo dicari. 169. Ya, 169 sama dengan 12 dikuadratkan 144 ditambah LM berapa? 169 dikurang yang 144 dipindahkan ke sebelah kiri, jadi dikurang 144 sama dengan di sebelah kanan tinggal LM kuadrat. 169 dikurang 144 berapa? 25. Ya, 25 sama dengan LM kuadrat. Bisa kita rubah bentuknya untuk memudahkan. LM kuadrat sama dengan 25. Jadi LM sama dengan akar dari 25. LM sama dengan 5. Jadi sisi tegaknya yang LM ini kita dapat 5. Dari contoh soal yang pertama ini ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang paham? Silahkan bertanya bagi yang tidak mengerti atau ragu. Masih ragu? Sudah paham Bu? Sudah paham. Jika sudah paham, silahkan dicatat dan kita akan masuk contoh soal yang kedua. Sudah selesai mencatatnya, Nana? Udah Bu. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan besar BC. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar segi 4. Jika kita perhatikan di sini ada dibuat sudut
sudut 90 derajat ada 2 buah. Jadi jika kita pisahkan, ini adalah 2 buah segitiga, di mana sisi miringnya mempunyai besar yang sama. Jadi yang ditanya di sini adalah BC. Jadi untuk mencari BC ini, yang pertama kita cari dulu panjang BD. Setelah itu nanti dari panjang BD ini kita bisa mencari panjang BC. Jadi kita masuk rumus yang pertama. Anggap ini adalah segitiga pertama dan ini adalah segitiga kedua. Untuk segitiga yang kedua, sisi miringnya yaitu BD sudah diketahui tadi 10, dan sisi tegaknya yang CD 5, dan yang ditanya adalah sisi tegak yang satu lagi yaitu BD. Kita masukkan rumus seperti biasa, yaitu sisi miringnya dulu BD kuadrat sama dengan sisi tegaknya yang mana? BC kuadrat ditambah kuadrat. Panjang BD-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 10. Kita masukkan ke sini. 10 kuadrat sama dengan BC kuadrat. BC yang ditanya ditambah 5 kuadrat. 10 dikuadratkan 100 sama dengan BC kuadrat tambah 25. Kita pindahkan 100 dikurang 25 sama dengan BC kuadrat. Jadi BC kuadrat kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan 100 dikurang 25 75. Jadi panjang BC sama dengan akar dari 75. Bisa juga disederhanakan BC akar jadi kita dapatkan hasil BC ini besarnya yaitu 5 akar 3. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham, Bu? Paham. Alhamdulillah, Bu. Paham. Oke, selanjutnya kita masuk contoh soal yang ketiga, tapi itu jadi latihan. Jadi Ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok dan nanti dikerjakan soalnya, didiskusikan. Siapa yang bisa nanti Ibu suruh ke depan untuk menjelaskan. Contoh soal latihannya, bisa dilihat gambarnya. Ini hampir sama soalnya dengan yang contoh soal yang kedua tadi, hanya saja gambar segitiganya ditambah beberapa, tapi cara mencarinya sama. Jadi ini akan dikerjakan berkelompok. Ibu akan bagi kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu Silvi dengan Tari, dan yang kelompok yang kedua Hikmah dengan Sita. Silahkan dikerjakan.
kita juga terbatas, jadi kita sama-sama aja ya. Ya, Bu. Coba perhatikan gambarnya, yang misalnya kan AS. Jadi cara yang pertama itu kita mencari panjang dari sisi-sisi yang belum diketahui. Kita anggap ini adalah segitiga pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk segitiga yang pertama, coba diperhatikan. Kita ambil ini F, ini E, dan D. Diketahui ED 6 dan EF 20. Kita akan mencari nilai DF. Kita masukkan rumus seperti biasa, tapi terlebih dahulu perhatikan yang mana sisi miringnya. Di sini yang mana sisi miringnya? EF. Rumusnya EF kuadrat sama dengan DED kuadrat ditambah DE kuadrat ditambah DF kuadrat. DF. EF-nya sudah diketahui, masukkan nilainya 20 kuadrat dengan 6 kuadrat tambah DF diketahui 400 sama dengan 36 tambah DF. DF kuadrat sama dengan 400 kurang 36. berapa hasilnya? 364. Jadi DF Akar dari 364. Kita biarkan dia seperti ini, berarti dapat DF-nya tadi akar dari 364. Jadi cara mencari untuk segitiga yang selanjutnya yaitu segitiga 2, 3, dan 4. Caranya sama. Kan DF sudah diketahui. Jadi tinggal memasukkan angka ke rumus yang tadi, buat rumusnya seperti ini, dan dapat nanti hasilnya CF. Begitu sampai hasilnya kita mendapat nilai AF. Untuk segitiga yang kedua, ibu minta kepada Tari dikerjakan ke depan. Coba diperhatikan yang telah dibuat oleh temannya, apakah sudah benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Paham kan? Paham. Ya Allah. Untuk segitiga selanjutnya, segitiga yang ketiga itu dikerjakan oleh Silvi. Perhatikan yang dibuat oleh Silvi tadi, apakah sudah benar jawabannya? Benar, Bu. Benar.
Bisa, Bu. Nanti Ibu kasih tugas untuk di rumah, berkelompok juga. Minggu depan dikumpul. Baik, Bu. Untuk soal tambahannya, lihat yang nomor 14. Di situ ada soal cerita. Untuk mengerjakannya, buat gambarnya terlebih dahulu. Nanti dari situ bisa dicari mana yang sisi miring, mana yang sisi tegaknya. Paham? Paham, Bu. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan berkelompok. Minggu depan dikumpul. Ketua kelas silahkan ucapkan ulang. Siap, gerak. Hormat, gerak. Juga gerak. Tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam